wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betaria Ningsimila dengan NIM 22311011. Saya dari kelas 6A Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian yang membuktikan bahwa DNA sebagai bahan genetik. Ini sebagai tugas dari mata kuliah biomolekuler dengan dosen pengampu Dr. Alin Liana, SSI MSc. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian Watson dan Crick. James Watson dan Francis Crick melakukan penelitian penting yang menghasilkan temuan tentang struktur DNA pada tahun 1953. Latar belakang penelitian, Watson dan Crick bekerja di laboratorium Cavendish di Universitas Cambridge, Inggris. Mereka tidak melakukan eksperimen laboratorium sendiri, melainkan menggunakan pendekatan pemodelan molekuler berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti lain. Data yang digunakan yang pertama itu data kristalografi sinar X dari Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins. Franklin menghasilkan foto 51, sebuah gambar difraksi sinar X, DNA yang jelas menunjukkan pola berbentuk X, mengindikasikan struktur helix. Data ini diperoleh Watson melalui Wilkins tanpa sepengetahuan atau izin Franklina. Berikut gambarnya. Gambar ini adalah foto 51 yang diambil oleh Rosalind Franklin menggunakan teknik difraksi sinar X. Nah, penjelasan dari foto ini, yang pertama itu ada pola difraksi. Foto ini menunjukkan pola difraksi yang khas dengan garis-garis yang menunjukkan bahwa DNA memiliki struktur helix. Bentuk pola ini merupakan indikasi penting tentang organisasi spesial molekul DNA. Yang kedua itu informasi struktur. Dari analisis pola difraksi dapat ditentukan jarak antara basa dalam DNA dan diameter helix. Ini memberikan wawasan kritis tentang bagaimana DNA dapat menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik. Yang ketiga itu keterampilan Rosalind Franklin. Franklin menggunakan teknik yang sangat canggih dan teliti yang menunjukkan keahliannya dalam menggunakan difraksi sinar X untuk mempelajari struktur molekul. Nah, dari foto Franklin ini ada hubungannya dengan penelitian Watson dan Crick, yaitu di mana penggunaan data. Watson dan Crick mengandalkan data dari foto 51 meskipun mereka tidak memiliki izin langsung untuk menggunakannya. Mereka melihat pola tersebut dan menyadari bahwa itu menunjukkan bahwa DNA memiliki struktur helix ganda dan model helix ganda. Yang kedua itu model helix ganda. Dengan menggabungkan informasi dari foto 51 dan data lain, mereka mengembangkan model helix ganda pada tahun 1953. Model ini menjelaskan bagaimana dua untai DNA saling berpilih dan bagaimana basa-basa saling berpasangan. Data kedua yang digunakan yaitu aturan Chargaff. Erwin Chargaff sebelumnya telah menemukan bahwa di dalam DNA, jumlah adenin selalu sama dengan timin dan jumlah guanin selalu sama dengan sitosin. Aturan ini memberikan petunjuk penting tentang pasangan basa dalam struktur DNA. Yang berikutnya itu metodologi. Watson dan Crick menggunakan model fisik yang dibuat dari logam dan karton untuk mempresentasikan komponen DNA, analisis matematis, pendekatan trial and error dalam membangun model DNA. Berikut adalah temuan utama dalam penelitian Watson dan Crick. Pada tanggal 28 Februari 1953, mereka berhasil membuat model struktur DNA yang masuk akal dengan karakteristik struktur helix ganda atau double helix, dua untai yang berjalan berlawanan arah atau antiparalel, pasangan basa di tengah yang terhubung oleh ikatan hidrogen atau adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin.
tulang punggung fosfat gula di bagian luar. Baik, dari model struktur DNA yang dibuat oleh James Watson dan Francis Crick, itu bisa dijelaskan bahwa DNA mempunyai struktur heliks ganda atau double helix berpilin dan diilustrasikan sebagai tangga tali terpilin ke arah kanan. Struktur DNA yang double helix adalah suatu polimer yang terdiri dari nukleotida. Nukleotida yang tidak memiliki gugus fosfat disebut nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida merupakan prekursor dalam sintesis DNA. Tiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama, gula pentosa deoksiribosa atau ribosa yang kehilangan 1 atom oksigennya. Yang kedua, gugus fosfat. Yang ketiga, basa nitrogen yang terdiri dari 2 jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu purin, ada 2 macam, yaitu guanin dan adenin. Dan kedua, pirimidin, ada 2 macam, yaitu timin dan sitosin. Struktur heliks ganda DNA dapat diilustrasikan sebagai tangga tali berpilin. Berikutnya itu adalah publikasi penelitian dari Watson dan Crick. Penelitian mereka itu dipublikasikan dalam artikel singkat, hanya sekitar 1 halaman. Judul A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid di jurnal Nature 2002 pada tanggal 25 April 1953. Dalam artikel tersebut, mereka menyatakan dengan terkenal bahwa struktur ini menunjukkan mekanisme kemungkinan untuk kopian materi genetik. Berikutnya itu signifikansi. Temuan ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana DNA menyimpan informasi genetik melalui urutan basa, menyediakan mekanisme untuk replikasi DNA. Setiap untai dapat menjadi template, meletakkan dasar untuk memahami bagaimana gen bekerja. Kesimpulan, penelitian Watson dan Crick tidak hanya menjelaskan bagaimana DNA berfungsi sebagai bahan genetik, tetapi juga memberikan landasan bagi banyak disiplin ilmu modern. Penemuan ini mengubah cara kita memahami kehidupan dan membuka banyak peluang untuk inovasi di bidang kedokteran, bioteknologi, dan ilmu forensik. Penelitian ini menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam ilmu pengetahuan, menunjukkan betapa pentingnya DNA sebagai kunci untuk memahami biologi hidup.